kita akan mereview materi yang akan kita pelajari di chapter 2. Mari kita lihat sama-sama. Ya, di sini di chapter 2, silakan kalian lihat di atas di sini ada judul ya, This is me. Oke, di sini ada This is me. Bisa kita lihat sama-sama kalau This is me atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan sebagai ini saya. Bisa kita guess atau bisa kita tebak ya adik-adik, kira-kira chapter 2 isinya tentang apa? Iya betul, tentang perkenalan. Jadi ketika kita ingin berkenalan, apa saja nanti hal-hal yang akan kita sebutkan? Contohnya di sini ya, lihat di bubble bawah di sini. Di sini ada our identities atau identitas kita. Identitas kita nanti isinya tentang ada nama, kemudian ada asal dan alamat. Kemudian yang berikutnya lagi di sini ada our hobbies. Apa sih hobbies? Hobbies itu kegemaran. Kemudian yang berikutnya juga what we like, apa yang kita suka. Contohnya misalkan my favorite book, buku favorit saya, atau misalkan my favorite movie, film favorit, atau juga bisa my favorite food, makanan favorit, minuman favorit, dan hal-hal yang adik-adik sukai. Nanti bisa kita sebutkan di perkenalan diri. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kita memperkenalkan diri juga kita bisa menyebutkan the member of our family. Jadi kita bisa menyebutkan anggota keluarga kita ada siapa saja, misalkan ada ayah, ibu, adik, kakak, dan seterusnya. Oke ya adik-adik, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat breakdown-nya atau contohnya. Kalau our identities kita akan belajar apa? Bisa kita lihat sama-sama di sini. Iya, di sini ada perkenalan dari teman kita yaitu Hasnida ya. Di sini kita lihat sama-sama teksnya. Hello, my name is Hasnida. Jadi di sini Hasnida ketika memperkenalkan diri menyebutkan nama. Kemudian yang berikutnya ada I'm from West Sumatra. Jadi I'm from di sini berarti menyebutkan place of origin atau asal. Kemudian berikutnya di kalimat berikutnya I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. Berarti artinya ini Hasnida menyebutkan alamat. Jadi nanti kita di our identities kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan nama, menyebutkan asal kita, dan menyebutkan alamat. Kemudian selain kita menyebutkan identitas, di perkenalan diri kita juga menyebutkan our hobbies dan what we like. Mari kita lihat sama-sama contohnya. Di sini ada perkenalan dari sahabat kita yaitu Anissa. Di sini mari kita baca sama-sama ya teksnya. Hi Anissa, hi I'm Anissa. Kemudian ini menyebutkan nama ya. Yang berikutnya, I'm student of SMP Teladan Bangsa. Di sini Anissa menyebutkan pekerjaannya. Dia pekerjaannya apa? Di sini dia menyebutkan dia sebagai students atau siswa. Kemudian yang berikutnya, I live in Bulungan. Jadi Anissa menyebutkan dia tinggal di Bulungan. Ini berarti alamat ya. Di kalimat berikutnya ada kalimat North Kalimantan. Berarti ini menyebutkan place of origin atau asal. Jadi adik-adik nanti selain kalian menyebutkan asal, alamat, kalian juga bisa menyebutkan asal kalian. Misalkan kalian apakah kalian berasal dari suku misalkan Javanese, Jawa, Sundanese, Sunda, atau yang lain misalkan Batak, misalkan kalian berasal dari suku apa, itu boleh disebutkan. Kemudian berikutnya di sini kalian juga bisa menyebutkan hobbies ya. Di sini sahabat kita Anissa menyebutkan hobinya my hobbies are cooking and running. Jadi Anissa menyebutkan hobinya adalah memasak dan berlari. Selain hobi juga di sini kan disebutkan ya our hobbies dan what we like. Jadi bawahnya Anissa menyebutkan favoritisnya atau kesukaannya. Di sini contohnya Anissa menyebutkan my favorite colors dan my favorite snack. Untuk favorite colors dia menyebutkan my favorite colors are yellow and blue.
Kemudian yang berikutnya dia juga menyebutkan my favorite snack atau snack favorit atau makanan ringan kesukaannya Anissa adalah is fried banana atau pisang goreng. Ya, selain itu yang terakhir juga ada ini tentang menyebutkan the member of our family atau menyebutkan anggota keluarga. Mari kita lihat sama-sama ya adik-adik contoh menyebutkan keluarga itu bagaimana. Kita lihat sama-sama berikut contohnya. Iya, di sini ada sahabat kita yang menyebutkan anggota keluarganya. Untuk memahami teksnya lebih lanjut, mari kita baca sama-sama ya. There are 5 people in my family. Jadi di sini teman kita menyebutkan bahwa dia memiliki 5 orang di keluarganya. Siapa saja mereka? Kita lihat di kalimat berikutnya ya. Di sini ada my father or my dad, ayahnya. Kemudian my mother or my mom, ibunya. My younger sister, adik perempuan ya. Kalau younger itu berarti adik. Kalau misalkan big itu berarti kakak, atau older itu juga kakak. Kemudian yang berikutnya ada my little brother, adik laki-laki saya, dan myself, saya sendiri. Lalu di sini dia juga menyebutkan my father is Mr. Henry. Jadi dia menyebutkan ayah saya adalah Bapak Henry. He is a farmer. Dia seorang petani. Jadi kita menyebutkan nama ayahnya siapa, pekerjaannya apa. Di sini contohnya Pak Henry seorang petani. Di sini juga my mother is Mrs. Yulia. Ya, Mrs. Yulia atau ibu saya namanya Yulia. Nah, setelah menyebutkan nama, kita juga menyebutkan pekerjaan. She is a housewife. Dan di sini juga ada my younger sister is Elsa. Dan my little brother is Eric. Di sini Elsa juga disebutkan bahwa dia she is a student of SD Bunga Menur. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan pekerjaan untuk adik, kita bisa menyebutkan alamat sekolahnya atau dia sekolahnya di mana atau apa yang dia lakukan. Contohnya di sini Eric. Eric dia he does not go to kindy yet. Dia belum TK tapi dia masih di he is in play group atau aman bermain. Well, adik-adik, ini adalah materi yang akan kita bahas di chapter 2. Tadi chapter 1 kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menyapa orang lain, meminta maaf dan berterima kasih. Di chapter 2 kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri. Supaya apa adik-adik? Nanti diharapkan kalian bisa mengenal satu sama lain dengan teman-teman di satu sekolah atau dengan orang-orang yang baru kalian temui. Oke, untuk yang berikutnya itu ada di chapter 3. Oke, di sini ya adik-adik di chapter 3 bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada big clock atau jam yang besar. Di sebelahnya juga ada gambar calendar ya atau penanggalan. Oke, di sini ya betul di chapter 3 nanti kita akan belajar tentang waktu, tentang kalender dan nama-nama hari ya. Itu bisa kita lihat. Di sini di what we learn. Yang bawah ini ada bubble, ini ada dialog antara dua teman kita ya. Di situ ada what we learn. Itu menyatakan bahwa di sini ya we will learn yang pertama ada to tell time atau belajar mengenai waktu. Yang berikutnya ada to tell the date mengenai tanggal. Kemudian yang ketiga ada to tell the day, belajar mengenai nama-nama hari dalam satu minggu. Itu ada berapa hari adik-adik? Iya betul, ada 7 hari. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ada to tell the month atau belajar bagaimana cara menyebutkan nama-nama bulan dalam satu tahun. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya ya. Nah, di sini adik-adik, saya punya gambar jam atau clock. Di sini contohnya ada 12 jam dalam satu hari ya.
Kalau dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam. Oke, di sini ada number atau angka 1 sampai 12. Untuk penyebutannya, misalkan di sini ada angka 1, itu bahasa Inggrisnya 1 ya, sampai 12 jam 12. Saya yakin adik-adik semua pasti sudah menghafal ya angka 1 sampai 100, dan itu akan sangat membantu sekali ketika nanti adik-adik belajar membaca jam bersama-sama di chapter 3. Oke, yang berikutnya di sini ada to tell date. Date atau tanggal. Berikut contohnya adik-adik. Di sini itu ada gambar tanggal ya, dari bulan apa ini? Iya, dari bulan Januari. Dari bulan Januari di sini ada contoh kalender dan tanggal. Bulan Januari itu terdiri dari 31 hari. Kemudian cara menyebutkannya nanti ada the 1st of January, the second, the third, dan seterusnya, atau tanggal pertama atau tanggal 1 di bulan Januari. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang ketiga itu ada to tell the day ya, belajar mengenai hari. Kita lihat sama-sama di sini. Iya, di sini ada di pojok kanan atas ya adik-adik. Mari kita amati bersama. Di sini ada sebuah lingkaran yang berisi nama-nama hari ya dalam satu minggu. Itu ada Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Iya, ini adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Nanti bagaimana cara penyebutannya dan bagaimana cara menuliskannya, kita akan belajar sama-sama di chapter 3. Dan yang terakhir itu ada to tell the month ya. Oke, di sini saya punya kalender di tahun 2016. Ya, di sini ada nama-nama bulan dari bulan Januari, kemudian Februari, March, April, Mei, June, July, August, sampai Desember. Di sini nanti adik-adik akan belajar bagaimana cara membaca dan menyebutkan hari, tanggal, dan tahun, serta bulan. Demikian adik-adik untuk chapter 3 itu adalah materi-materi yang nanti kita akan bahas dan kita akan belajar bersama-sama supaya kita paham bagaimana cara menyebutkan waktu, menyebutkan bulan, dan menyebutkan hari. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar di chapter 4. Di chapter 4